Technopreneurship berasal dari kata techno atau teknologi dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Technopreneurship berarti adalah entrepreneurship atau kewirausahaan sederhana dalam konteks teknologi intensif. Ini adalah proses penggabungan antara kecakapan teknologi dan bakat keterampilan kewirausahaan. Technopreneurship adalah proses rekayasa masa depan individu, organisasi, atau bangsa. Media massa dan internet adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap popularitas technopreneurship. Technopreneurship bukanlah produk, tetapi proses sintesis dalam rekayasa masa depan seseorang, organisasi, bangsa, dan dunia. Dalam masyarakat digital berbasis pengetahuan, technopreneurship adalah integrasi teknologi, inovasi, dan entrepreneurship. Technopreneurship dapat hanya dijelaskan atau dipahami dengan hanya menyebutkan nama-nama orang yang terkenal seperti Steve Jobs dari Apple, Sergey Brin, Larry Page dari Google, Bill Gates dari Microsoft, Mark Zuckerberg dari Facebook, dan teknopreneur terkenal lainnya di luar sana. Menariknya, hanya dengan menyebut nama-nama ini lebih mudah untuk memahami konsep dan makna technopreneurship. Media massa dan internet adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap popularitas technopreneurship. Karena situs web, model-model baru ponsel, laptop, tablet, PC terbukti bahwa di setiap tempat, di setiap website, dan di setiap saluran yang ditonton ada teknologi, technopreneur, dan technopreneurship. Kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa bidang ini mengasihkan seluruh komunitas bisnis. Banyak industri populer saat ini mengubah strategi mereka hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Singkatnya, technopreneurship adalah menciptakan yang baru dan menghancurkan yang lama dengan pengetahuan baru, produk baru, proses baru, layanan baru, pasar baru, dan bisnis baru. Technopreneurship sebagian besar masih kewirausahaan. Perbedaannya adalah bahwa technopreneurship terlibat dalam memberikan produk high-tech yang inovatif, misalnya Intel, atau memanfaatkan high-tech dengan cara yang inovatif untuk memberikan produknya kepada konsumen seperti eBay atau gabungan keduanya. Technopreneurship membutuhkan tingkat tersier dan program pengembangan profesional dan pelatihan untuk menghasilkan pemikir strategis yang harus memiliki keterampilan untuk berhasil dalam lingkungan global yang berubah secara dinamis. Program pendidikan tradisional tidak memiliki metodologi untuk mengubah siswa menjadi pemimpin global yang kreatif, inovatif, visioner, yang memahami pentingnya technopreneurship. Technopreneurship adalah entrepreneurship sederhana dalam konteks teknologi intensif. Ini adalah proses penggabungan kecakapan teknologi dan bakat dan keterampilan kewirausahaan. Technopreneurship bukanlah produk tetapi proses sintesis dalam rekayasa masa depan seseorang, organisasi, bangsa, dan dunia dalam masyarakat digital berbasis pengetahuan. Technopreneurship adalah integrasi teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. Technopreneurship adalah tindakan mengubah sesuatu menjadi sumber daya bernilai tinggi dengan mengubah ide-ide bagus menjadi usaha bisnis yang sangat bergantung pada penerapan pengetahuan manusia untuk tujuan praktis. Technopreneurship adalah kewirausahaan di bidang teknologi. Perusahaan di mana teknologi memainkan peran penting dalam operasi mereka adalah technopreneurship. Technopreneurship adalah proses rekayasa masa depan individu, organisasi, atau bangsa. Penerapan, penemuan, dan kemajuan terbaru dalam menghasilkan produk baru dan inovatif melalui proses diseminasi adalah technopreneurship. Pembuatan produk berteknologi tinggi atau memanfaatkan teknologi tinggi untuk mengirimkan produk ke konsumen adalah technopreneurship. Technopreneurship
adalah penggunaan teknologi yang lengkap dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Eric Schmidt, teknologi selalu berkembang dan perusahaan bukan hanya perusahaan pencarian, tidak bisa takut untuk mengambil keuntungan dari perubahan. Istilah technopreneurship berasal dari kata techno dan entrepreneurship. Ini pertama kali digunakan pada tahun 1987, tetapi mendapat popularitas karena penggunaan internet yang luas selama milenium kedua. Ada berbagai definisi dari kata technopreneurship, tergantung pada individu yang memberi makna padanya. Dari definisi yang paling teknis hingga definisi istilah yang paling sentimental dan bahkan paling aneh telah diciptakan untuk technopreneurship. Teknologi dan keterampilan kewirausahaan mendorong banyak ekonomi menuju kemakmuran. Yang paling terkenal dari mereka semua adalah Bill Gates yang membuat Microsoft menjadi nama yang terkenal di seluruh dunia. Steve Jobs terkenal karena inovasinya iPod yang merupakan gadget paling portable oleh populasi muda. Kita juga bisa melihat keberhasilan Google, hasil dari asah otak Sergey Brin dan Larry Page. Ini semua adalah technopreneurs. Untuk memahami siapa itu technopreneur, akan tepat untuk mempertimbangkan beberapa karakteristik, seperti setidaknya yang akan disampaikan berikut ini. Yang pertama, seorang technopreneur atau seorang pengusaha yang paham teknologi, kreatif, inovatif, dinamis, berani tampil beda, dan mengambil jalan yang belum dijelajahi, dan sangat bersemangat dengan pekerjaannya. Mereka mengambil tantangan dan berusaha untuk menjalani hidup mereka dengan kesuksesan yang lebih besar. Mereka tidak takut gagal. Mereka menganggap kegagalan sebagai pengalaman belajar, stimulator untuk melihat sesuatu secara berbeda, dan melangkah untuk tantangan berikutnya. Yang kedua, technopreneur terus melalui proses organik, perbaikan terus-menerus, dan selalu berusaha mendefinisikan kembali ekonomi digital yang dinamis. Yang ketiga, technopreneur adalah entrepreneur atau pengusaha yang masuk ke dalam bisnis inti yang melibatkan industri berbasis teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk baru atau inovatif melalui proses komersialisasi. Bisnis umumnya ditandai dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan leverage pengetahuan dan kekayaan intelektual yang tinggi. Keempat, technopreneur potensial harus dilengkapi dengan keterampilan teknis dan bisnis. Proses technopreneurial. Yang pertama, idea generation. Pada tahap ini, mainan individu dengan berbagai pemikiran muncul di benaknya. Ide-ide ini dapat dihasilkan oleh analisis masalah sambil memahami teknologi dan penggunaannya atau sebagai bagian dari proyek lain. Pikiran bawah sadar biasanya bekerja pada ide-ide seperti itu. Yang kedua, penyaringan ide. Karena ada banyak ide yang ditemui pada tahap pertama, perkembangan alami berikutnya adalah memeriksa kelayakannya dan menjatuhkan ide yang tidak layak. Yang ketiga, pengujian konsep. Merupakan proses menggunakan survei dan metode kualitatif lainnya untuk mengevaluasi penerimaan konsumen terhadap ide produk baru sebelum pengenalan suatu produk ke pasar. Ini menghemat biaya entrepreneur dan juga menguji probabilitas keberhasilan dan tingkat penerimaan pelanggan. Yang keempat, analisa bisnis. Setelah berhasil menyelesaikan pengujian konsep, ada kebutuhan untuk mengembangkan pandangan holistik tentang masalah bisnis, mengevaluasi proses bisnis untuk meningkatkan proses inti. Ini melibatkan dokumentasi persyaratan bisnis yang dapat berfungsi sebagai tolok ukur ke depan. Yang kelima, membuat prototipe. Prototipe merupakan sampel produk yang dibangun untuk menguji konsep atau proses. Sebuah prototipe digunakan untuk mengevaluasi desain baru dan untuk meningkatkan presisi berdasarkan umpan balik. Ini hemat biaya dan sifat-sifat prototipe sangat erat disimulasikan ke produk nyata. Prototyping memungkinkan technopreneur untuk menangkap harapan pelanggan dengan presisi dan meningkatkan produk yang sebenarnya. Yang keenam, uji pemasaran. Uji pemasaran adalah
percobaan yang dilakukan di pasar uji yang terdiri dari pasar aktual dan pembelian kehidupan nyata, tanpa pembeli menyadari latihan evaluasi. Ini meniru bauran pemasaran utama untuk mengumpulkan respon pelanggan. Uji pemasaran dapat berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada kualitas dan kuantitas data penjualan yang diperlukan untuk membuat keputusan akhir. 7. Komersialisasi. Pada tahap komersialisasi, ide akhirnya mengambil bentuk produk dewasa dan diluncurkan ke pasar untuk keuntungan finansial. Ini melibatkan berbagai kegiatan termasuk pemasaran, periklanan, manajemen rantai pasokan, dan lain-lain. Kedelapan, monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, ide telah berubah menjadi produk dan saat ini beredar di pasar aktual untuk konsumen akhir. Sangat penting bagi organisasi untuk mengamati dengan cermat setiap tahap evolusi produk untuk memperbaiki gagasan tersebut. Ini pada akhirnya akan mengarah pada keuntungan finansial dan manfaat sosial. Ini adalah perbedaan antara entrepreneur dan technopreneur. Seorang entrepreneur suka bersaing, seorang technopreneur suka berinovasi. Entrepreneur adalah pelopor, pionir. Technopreneur adalah bagian dari tim. Entrepreneur kreatif dan memiliki impian dan tujuan. Technopreneur inovatif dan visioner. Entrepreneur mampu melakukan banyak hal sekaligus. Technopreneur memilih untuk mendelegasikan karyanya. Entrepreneur termotivasi oleh keinginan yang kuat untuk mencapai kesuksesan finansial. Technopreneur termotivasi oleh visi yang kuat dan semangat untuk berinovasi. Entrepreneur suka bekerja untuknya dan memegang kendali. Technopreneur suka menjadi orang yang mengendalikan inovasi dan menjadi bagian dari evolusi. Entrepreneur memusatkan perhatian pada peluang keberhasilan daripada kemungkinan kegagalan. Technopreneur mengambil kegagalan sebagai pengalaman belajar dan melangkah untuk tantangan berikutnya. Thank you.